Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes tes. Mikrofon on. Bun. Tetene di lana. Padene. Nih, ditonton Rian. Assalamualaikum. Enggak. Om. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Di pagi hari ini San Mori cuy. Anjay, San Mori. Ini hari Minggu dan kita riding santai menuju ke Malang. Rute kita nggak jauh beda dari yang video-video sebelumnya, sekitaran Tegal Pemalang aja ya. Dan kali ini ada di pukul jam berapa nih? 10.45 cuy. Nggak San Mori dong, nggak apa-apa is. San Mori kesiangan. Jadi kita tiap kali nih, tiap kali ya. Sekalian aja kita liput cuy. Nah ini yang kemarin viral di media sosial, minta sumbangan buat duit bensin cuy. Anjir, yoi. Mengatasnamakan skuter, komunitas skuter ya. Kasihan sih komunitas Vespanya yang kasihan. Nggak mau bahas tentang itu karena termasuknya hibah kali ya. Kita fokus buat video kali ini mau pembahasan mengenai oli samping. Buat teman-teman yang ngikutin video kita ya, terutama video-video mengenai Tornado ini, Tornado GS 110 cc, kita mulai dari restorasi, kemudian pengecatan ya, termasuk salah satunya ke dalam rangkaian restorasi. Kemudian kita kemarin juga ngebersihin ruang bakar, karena ruang bakarnya itu kotor, walaupun gak kotor-kotor banget sebenarnya sih, cuma kita lagi pengen ngejar performa dari motor ini aja tanpa stroke up. Nah, salah satunya ya dengan tune up ya. Tune up yang semacam itu di motor 2 tak sebetulnya pengaruh sekali cuy. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan treatment di bagian oli samping. Oli samping yang nggak mahal-mahal banget sih, dan tergolong malah murah. Nah, mungkin karena murahnya tadi akhirnya dampak negatif kita rasakan ya. Mulai dari mesin yang gimana ceritanya kok malah tambah kasar bunyinya. Nah, untuk olinya apa? Olinya itu kalau nggak salah bungkusnya biru, merek Revol. Revol apa ya? Saya juga lupa akhirnya. Bang, kok nggak pakai oli yang lama aja? Oli yang lama yaitu kita pakai oli Evalup ya, Evalup yang hijau biasa motor 2 tak pakai, yang banyak ditemui di bengkel-bengkel, toko-toko spare part. Nah, sebetulnya itu enak cuy. Kalau dibanding dengan oli yang ini ya, di mesin itu lebih adem, lebih halus yang hijau Evalup. Cuma entah kenapa saya kok pengen ganti aja gitu, ganti merek, dan ternyata malah di mesin semakin kasar. Nah, di mesin kasar juga kita
Dirasakan kemarin-kemarin ya, setelah kurang lebih kita pakai itu oli selama 2 minggu, 2 minggu rutin dibawa buat perjalanan ke Tegal Pemalang ya. Ternyata kok tak rasa-rasa semakin kasar mesin saat posisi di netral dan posisi stasioner lah ya intinya. Makin kasar apalagi di lampu merah cuy. Kemudian ada embel-embel di bagian bungkus si olinya itu ada low smoke. Nah, asap rendah. Ya emang tak rasa-rasain juga asapnya nggak banyak-banyak banget sih. Tapi efeknya tadi tak rasain kok di mesin kasar, akhirnya penggunaan olinya saya banyakin. Sama aja dong, akhirnya asapnya banyak. Gak apa-apa daripada mesinnya yang kasar. Saya mending asapnya banyak tapi mesinnya halus. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk baunya, bau wanginya tak rasain lebih wangi daripada Evalup. Ya emang itu sisi positifnya. Tak rasain nggak yang bau asap banget, yang nggak bau sangit ya. Oke, disclaimer dulu. Ini kita ngelewatin lampu merah tapi nggak ada guna nih. Lampu merahnya nggak berfungsi. Jadi walaupun merah kita terabas. Lampu merah cuma mau ke arah perumahan toh, di situ sering diabaikan cuy. Nah, jadi kita terabas sering di situ. Oke, lanjut ya ke pembahasan tadi. Akhirnya yang saya rasain ya asapnya nggak begitu bau banget, walaupun nggak sewangi yang oli mahal ya, kayak oli merek apa ya, Ipon apa ya, itu enak tuh katanya, wanginya wangi sedep, bener-bener wangi jeruk juga ada yang biasa anak-anak reking pakai. Nah ini belum sampai ke situ sih wanginya, cuma seenggaknya nggak bau gosong aja gitu. Oke, ini pertigaan pagaran. Ditambah lagi nih, misal kondisi udah di bawah jalan jauh kayak gini ya, kita udah perjalanan sejauh berapa kilo nih, kurang lebih 5 km. 5 km di bawah berhenti juga asapnya hilang cuy, nggak ngasep banyak gitu loh. Sebenarnya kalau misal dibawa buat harian di dalam kota ini cocok. Yang notabene kita saat berkendara di dalam kota kan sering nemuin lampu merah ya. Terus kita berhenti, terus ada kayak gini misal rel kereta api, kita berhenti, di belakangnya itu nggak terlalu kena asapnya. Sebenarnya rekomendasi banget buat dalam kota. Itu nilai positifnya ya, nilai positifnya ada 2, nilai positifnya ada 2 ya benar, nilai negatifnya ada 1. Yang 2 tadi benar-benar low smoke, kemudian agak wangi walaupun nggak sewangi oli mahal ya, ada harga, ada rupa lah. Kemudian kekurangannya 1 yang tadi itu men, jadi di mesin kasar. Entah itu kondisi motor saya emang mesinnya lagi kurang baik, ataupun emang efek dari oli sampingnya, kita juga belum tahu sebelum akhirnya nanti kita harus cek ke bengkel, harus dicek sih sebenarnya ini ke bengkel cuy. Oke, mantap. Nah sampai sini ini alun-alun lagi banyak pedagang ya, tiap akhir tahun kayak gini cuy. Tuh, nah kita gas turunkan seperti itu, udah bunyi tren, ditambah suara mesin ngelitiknya klik 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 klik, itu kedengeran sebenarnya nih, dari mic mungkin nggak kedengeran ya, apalagi nih misal di lampu merah cuy, tambah berasa bunyinya. Nah tuh, denger nggak? Nah, kemudian untuk dibawa lari enteng enggak? Ya enteng enggaknya sih tergantung setelan. Setelan gas juga pengaruh ya. Kalau dirasa-rasa enteng bisa dibawa kenceng-kencengan. Cuma akhirnya takut sendiri cuy.
bola wong suara mesinnya tambah kasar kok meh tak bawa kenceng-kenceng gimana kan mbok kira ora wedi ambrol wong mesinnya. Ya masih tahap adaptasi sebenarnya, cuma ini oli sampingnya kita pakai lebih banyak dari takaran standarnya ya, biar apa, biar nggak ngelitik, biar suara nggak kasar, dan apa, biar cepet habis. Untuk next mau dilanjutin nggak? Mungkin untuk kita tes-tesan ya, tes-tesan bagian mesin, mungkin lebih baiknya kita pakai oli Evalup lagi aja dulu. Karena apa? Karena pikir saya ya, kalau misal nanti kita pindah ke Evalup mesinnya masih ngelitik ya berarti emang kendala di bagian mesinnya. Cuma kalau misal setelah kita ganti Evalup ya, Evalup hijau, mesinnya sembuh nggak ngelitik lagi, berarti emang pengaruh oli sampingnya. Nah, gitu men, cara treatment itu nggak cuma satu kali ganti oli nanti kita simpulkan, nggak bisa, kita harus bolak-balik ganti variabel ya, variabel faktor pendukung dari faktor yang mempengaruhi dari tanda-tanda tadi gitu. Wes banyak pak polisi cuy. Kita berhenti sini aja dulu yes. Kritik. Hijau bos, gas. Yuk, sampai kita closing aja dulu. Alhamdulillah sampai cuy. Oke, BTW ini motornya habis kita glowing kan ya, jadi kelihatan lebih bersih macam ini. Kita absen dulu cuy.